Ucapan syukur kita berikan kepada Tuhan karena satu hari lagi kita diberi waktu. Lalu bagaimana kita bisa menghargai waktu? Menghargai kesempatan. Sering sekali orang tahu bagaimana menghargai uang, tetapi tidak tahu bagaimana menghargai waktu dan kesempatan. Padahal dengan waktu dan kesempatan, kita bisa meraih uang. Padahal waktu dan kesempatan pun adalah sebuah berkat yang sangat besar. Bayangkan, betapa banyak orang mau membayar mahal hanya untuk ingin membeli waktu supaya jangan mati ketika mereka sedang sakit keras, bahkan menjual segala harta bendanya demi membeli waktu dari Tuhan. Dan sekarang kita masih diberikan waktu. Adakah kita menghargai waktu dan kesempatan itu? Dan waktu seperti apa pula yang sekarang sedang kita hadapi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 39 ayat 4 sampai dengan 6 berkata, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti." Yakobus 4 ayat 14 menambahkan, "Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Kita memiliki waktu yang terbatas. Tetapi jangan hiraukan soal berapa sempitnya waktu itu. Tetapi biarlah kita fokus bagaimana memaksimalkan, memanfaatkan waktu yang ada. Efesus 5 ayat 15 dan 16 berkata, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah sama seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Pesan yang kuat di sini adalah poin penting, bagaimana kita hidup di tengah-tengah waktu yang terbatas ini. Oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara mengkajinya lewat bacaan kita tadi. Kita lanjutkan di dalam kitab Efesus 5 tadi. Sekarang kita lihat ada 5 hal yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus mengenai yang tadi dikatakannya, jangan jadi bebal, tapi jadi orang arif. Tadi dia berkata, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hidup yang seperti apa yang Paulus sedang bicarakan? Yang pertama, hidup yang mengerti kehendak Allah. Ayat 17, "Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Mengerti kehendak Tuhan berarti kita menghidupi kehendak Tuhan. Bekerja, melakukan sesuatu adalah bagian daripada kehendak Tuhan. Kita tidak melakukan yang bukan merupakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah saudara diberkati. Kehendak Tuhan juga saudara tidak merugikan orang lain. Kehendak Tuhan adalah saudara hidup dalam kelimpahan. Tetapi kehendak Tuhan juga adalah saudara tidak menipu orang lain hanya gara-gara mengejar hidup kelimpahan. Kehendak Tuhan adalah saudara berkecukupan. Tetapi kehendak Tuhan juga adalah saudara mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Mengertilah kehendak Tuhan. Itu adalah cara terbaik untuk hidup bijaksana di tengah-tengah waktu yang sedikit ini. Yang kedua, saudaraku, hiduplah penuh roh. Ayat 18, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Orang yang hidup penuh dengan roh berarti
jalan hidupnya dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus, dia melakukan apa yang berkenan pada Roh Kudus. Dia mengizinkan Roh Kudus yang mengendalikan dia. Dia hanya mendengarkan apa perkataan Roh, bukan lagi keinginan-keinginan diri sendiri. Dan keinginan Roh adalah keinginan Allah yang kita kerjakan, sehingga kita tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Hidup yang bijaksana pada zaman sekarang, orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya adalah orang yang memiliki hidup yang menyembah. Hidup ini adalah penyembahan. Jadikan hidup saudara hidup yang menyembah Tuhan. Bukan menyembah dunia ini, bukan menyembah daging kita, tapi biarlah hidup ini hidup yang menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi tetap menyembah Tuhan. Sadrah, Mesah, dan Abednego, Daniel sudah menunjukkan bagaimana hidup yang menyembah Tuhan, sekalipun nyawa taruhannya, tetap miliki hidup yang menyembah Tuhan. Dan yang keempat, ayat yang ke-20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Hidup yang bersyukur. Itu cara untuk menggunakan kesempatan. Gunakan kesempatan ini untuk terus dan terus bersyukur kepada Tuhan. Maka engkau akan merasa puas dengan Tuhan. Dan engkau tidak merasa bergantung dengan apa yang dijanjikan dunia ini. Engkau puas dengan apa yang Tuhan janjikan. Itu cara terbaik. Memanfaatkan waktu yang sedikit ini. Dan yang terakhir ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Pelihara hidup yang rendah hati. Sebab orang yang rendah hati akan ditinggikan. Itu adalah cara terbaik. Memanfaatkan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Waktu ini sempit. Waktu ini jahat. Bagaimana caranya? 1. Mengerti kehendak Allah. 2. Hidup dalam Roh, dipimpin Roh. 3. Hidup yang menyembah Tuhan. 4. Hidup yang penuh ucapan syukur. Dan 5. Hidup dalam kerendahan hati. Kiranya pelajaran ini boleh memberkati kita, mengubah hidup kita. Mari kita lakukan bagian kita. Pergunakan waktu yang ada ini. Dan selebihnya biar Tuhan yang bekerja. Tuhan memberkati saudara.